waktunya makan malam. Ibu mertua saya menerobos masuk ke kamar, menyibak selimut dan memaki. Belum mati kok tidak tahu diri bangun untuk masak. Saya menelepon seseorang dan 15 menit kemudian ia gemetaran. Nama saya Rina. Sampai sekarang setiap kali teringat sore hari itu, tubuh saya masih terasa dingin seperti baru saja melewati mimpi buruk di mana saya terkurung tanpa jalan keluar. Hari itu saya demam, bukan demam ringan, bukan juga sekadar pusing dan pilek biasa, melainkan demam hingga 40 derajat. Tubuh saya panas seperti terbakar, tapi menggigil hebat seolah disiram air es. Saya terbaring lemas di tempat tidur. Mata berkunang-kunang, kepala pusing berputar. Cukup dengan membuka mata sedikit lebih lama, semua di hadapan saya terasa berputar. Kamar tertutup rapat, tidak ada yang membuka pintu, tidak ada yang bertanya kabar. Keringat membasahi punggung baju saya, lengket di tubuh, tapi rasanya dingin hingga ke tulang. Saya ingin bangun untuk minum seteguk air saja tidak sanggup, apalagi untuk turun dari tempat tidur. Suami saya, Bimo saat itu sedang dinas keluar kota. Sebelum pergi, ia sudah berpesan pada ibu mertua saya untuk menjaga saya. Karena belakangan ini saya sering merasa lelah. Saat itu saya masih merasa hangat, berpikir setidaknya saya punya suami yang peduli. Tapi sepertinya saya salah. Dari luar terdengar suara piring dan sendok beradu. Aroma masakan dari dapur menguar ke atas. Seharusnya itu membuat perut nyaman. Tapi bagi saya saat itu, aroma itu justru membuat perut saya mual. Saya lapar, sangat lapar. Tapi begitu mual hingga tidak berani membayangkan makanan. Saya memanggil pelan Bu Ibu, tapi suara saya begitu lemah hingga saya sendiri nyaris tidak mendengarnya. Tidak ada jawaban. Saya memejamkan mata. Tiba-tiba di benak saya, muncul kepingan-kepingan kenangan selama 3 tahun menjadi menantu di rumah ini. 3 tahun tidaklah lama, tapi cukup untuk membuat saya mengerti satu hal. Di mata ibu mertua saya, Bu Wati, saya tidak pernah dianggap sebagai keluarga. Saya memasak, ia bilang hambar. Saya mengepel, ia bilang masih berdebu. Saya pulang kerja terlambat. Ia bilang saya lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga. Ada hari-hari di mana saya sudah sangat lelah, tapi tetap harus memaksakan diri memasak. Karena jika terlambat sedikit saja, ia akan melirik sinis dan menyindir. Menantu zaman sekarang memang enak sekali, jadi manja. Saya pernah berpikir, sabar sedikit demi kedamaian rumah tangga, sabar sedikit agar suami tidak serba salah. Tapi ternyata sabar itu tidak ada batasnya. Demam yang datang bertubi-tubi membuat saya setengah sadar. Saya terbaring di sana entah sudah berapa lama. Hanya merasakan tubuh saya kadang panas membara, kadang dingin menggigil. Dalam satu momen yang samar, saya berpikir, jika aku terus begini, jika aku mati di sini, apa akan ada yang benar-benar peduli? Atau di bawah sana mereka akan tetap makan, tetap tertawa, seolah aku tidak pernah ada. Saya mencoba meraih ponsel di meja samping tempat tidur. Tangan saya gemetar hebat hingga tidak bisa memegangnya. Baru tersentuh, ponsel itu sudah jatuh ke kasur. Saya menggigit bibir, mencoba bangkit lagi, tapi seluruh tubuh terasa bukan milik saya. Tepat saat itu, brak, pintu kamar didobrak terbuka. Saya terlonjak membuka mata. Cahaya dari koridor menusuk mata saya dan yang berdiri di ambang pintu tidak lain adalah ibu mertua saya, Bu Wati. Tatapannya bukan cemas, bukan juga peduli, melainkan kesal, marah, bahkan jijik. Ia masuk tanpa berkata apa-apa langsung menuju tempat tidur saya. Sebelum saya sempat bereaksi, ia sudah menyibak selimut yang menutupi tubuh saya. Hawa dingin langsung menerpa. Saya menggigil. Refleks meringkupkan badan. Bu Wati menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki lalu melontarkan kalimat setajam pisau. Sakit apaan? Pura-pura di depan siapa? Rumah ini tidak menampung pemalas. Saya mencoba membuka mulut. Suara saya serak. Saya benar-benar demam. Bu, tidak bisa bangun. Tapi ia sama sekali tidak percaya. Ia melipat tangan di dada, tersenyum sinis. Demam, kulihat kamu ini cuma jago akting. Dari pagi kerjaanmu hanya tiduran, tidak masak, tidak bersih-bersih. Sekarang pakai alasan sakit. Saya menatapnya ingin menjelaskan. Tapi tenggorokan saya kering, kepala pusing, semua kata seolah tersangkut di dada. Ia berbalik hendak pergi. Tapi sebelum itu masih sempat melontarkan kalimat dingin. Tahu diri sedikit, tiduran sebentar lagi, lalu turun ke dapur. Jangan sampai aku panggil 2 kali. Pintu dibanting tertutup. Saya terbaring di sana. Seluruh tubuh gemetar. Air mata mengalir tanpa saya sadari, entah karena demam atau karena sakit hati. Tepat saat itu, sebuah pikiran yang belum pernah ada sebelumnya muncul di benak saya. Jika aku terus seperti ini, sampai kapan aku akan terus ditindas? Saya tidak tahu dari mana datangnya sisa tenaga terakhir. Saya kembali meraih ponsel.
Kali ini saya menggenggamnya erat meskipun jari-jari saya masih gemetar. Layar menyala buram di mata saya. Saya menarik napas dalam-dalam, menekan sebuah nomor yang sudah lama tersimpan, tapi tidak pernah berani saya hubungi. Dan panggilan itulah yang nantinya akan membuat seluruh keluarga suami saya gemetaran. Tapi jika saya hanya bercerita sampai di situ, mungkin Anda akan berpikir saya menelepon hanya karena demam, hanya karena sekali dimarahi. Tidak. Yang benar-benar membuat saya runtuh, bukan hanya sakit hari itu, melainkan tumpukan penghinaan dan penindasan selama bertahun-tahun menjadi menantu yang puncaknya tumpah sore itu. Pintu baru saja tertutup beberapa detik. Saya bahkan belum sempat mengatur napas. Bu Wati sudah kembali masuk. Kali ini langkahnya lebih cepat, wajahnya bengi seolah sayalah yang baru saja melakukan kesalahan besar. Ia tidak lagi berbasa-basi, langsung menuju tempat tidur saya, membungkuk menatap saya dengan tatapan penuh kebencian dan ketidaksabaran. Lalu sekali lagi ia menyibak selimut dari tubuh saya. Kali ini lebih kasar hingga kaki saya sedikit terangkat dan kulit saya meremang. Saya sedang demam tinggi, keringat membasahi tubuh, tapi diperlakukan seperti itu. Rasa dingin langsung menusuk kulit membuat saya refleks meringkuk. Ia menggeram, suaranya melengking di tengah kamar. Belum matikan, cepat turun masak, mau tiduran sampai dilayani. Mendengar kalimat itu, kepala saya terasa pening. Seseorang yang sedang demam hingga setengah sadar, bibir kering pecah-pecah, tubuh tanpa tenaga. Tapi di matanya, saya hanyalah seorang menantu pemalas yang sedang mencari alasan. Saya gemetaran mencoba menarik sisa selimut di samping saya, tapi ia menepisnya dengan kasar. Tidak usah akting, bentaknya. Aku sudah hidup puluhan tahun. Orang pura-pura sakit sepertimu sudah sering kulihat. Saya mencoba membuka mulut. Suara saya begitu lemah hingga terdengar seperti suara orang lain. Saya benar-benar demam 40 derajat. Bu, tadi pagi sudah saya ukur. Dokter bilang saya harus istirahat. Bu Wati tertawa sinis. Tawa setengah bibir yang sudah sangat saya kenal. Setiap kali saya mencoba membela diri, ia selalu tertawa seperti itu, merendahkan mengejek, seolah semua yang saya katakan adalah kebohongan. Dokter mana? Ia menyeringai. Dokter, di kepalamu. Kulihat kamu ini cuma jago akting. Giliran disuruh kerja sakit, giliran ada urusan keluarga sendiri. Sehat bugar. Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat. Jika ini hari biasa, mungkin saya masih punya tenaga untuk membantah. Tapi hari itu, tubuh saya lemah seperti bubur, mata saya kabur. Saya menatapnya, hati saya campur aduk antara sedih dan marah, tapi tidak bisa melawan. Tapi ia tidak berhenti di situ. Ia maju, mencengkeram pergelangan tangan saya dan menariknya dengan kasar. Saya menjerit kesakitan. Seluruh lengan saya terasa seperti dipelintir, ditarik tiba-tiba saya terpaksa duduk, seluruh ruangan berputar di depan mata. Kepala saya begitu pusing hingga rasanya akan pingsan. Bangun, desisnya. Jangan tiduran seperti orang mati. Di rumah ini tidak ada ceritanya mertua memasak untuk menantu. Saya memegangi kepala terengah-engah, telinga berdengung, jantung berdebar kencang. Saya tidak tahu lagi ini karena demam, atau karena dipermalukan. Pergelangan tangan saya yang ia cengkeram memerah dan terasa perih. Saya hanya ingin berbaring, memejamkan mata, tidak peduli apapun. Tapi ia masih berdiri di sana seperti bayangan yang menindih saya, tidak memberi saya ketenangan. Di tengah kesadaran yang kabur, saya masih bisa mendengarnya bergumam. Cukup jelas untuk setiap katanya menusuk kepala saya seperti duri. Benar-benar salah pilih menantu, tidak ada gunanya hanya menghabiskan nasi. Saya tidak mengerti kenapa seseorang bisa begitu kejam. Saya tidak pernah kurang ajar padanya, tidak pernah menumpang hidup rupiah pun, biaya bulanan sebagian besar dari gaji saya. Listrik, air, les anak, bahkan obat untuknya setiap kali masuk angin. Saya tidak pernah perhitungan. Tapi hanya karena saya sakit, hanya karena saya tidak bisa ke dapur saat ia mau, saya langsung menjadi tidak berguna, menghabiskan nasi. Ada rasa sakit yang bukan karena pukulan, tapi karena direndahkan sampai ke titik terendah. Dan saat itu saya merasakannya. Air mata saya mengalir tanpa saya sadari. Bukan tangisan meraung-raung, melainkan air mata yang diam-diam mengalir di pelipis panas, penuh rasa malu hingga sesak napas. Bu Wati melihat saya menangis dan semakin kesal. Ia melepaskan tangan saya, lalu mengambil pakaian yang saya ganti tadi pagi dari kursi dan melemparkannya ke tempat tidur. Pakaian itu jatuh di hadapan saya, kusut. Sama seperti kesabaran saya selama ini, ia menunjuk ke pakaian itu, suaranya dingin. Pakai lalu turun masak. Kalau tidak, hari ini tidak usah makan. Jangan harap ada yang mengantar makanan ke mulutmu. Saya menatap pakaian yang tergeletak di hadapan saya, lalu menatap wajahnya yang dingin. Saat itu, anehnya saya tidak lagi merasa takut seperti biasanya,
Hati saya justru terasa dingin, lebih dingin dari demam yang menyiksa tubuh saya. Saya tiba-tiba sadar jika hari ini saya masih menunduk, maka tidak akan ada lagi akhirnya. Hari ini menyibak selimut saat demam tinggi. Besok apalagi, pingsan di dapur dibilang pura-pura, dirawat di rumah sakit dibilang cari perhatian. Sampai benar-benar mati baru mereka akan percaya. Tepat di saat itu, di tengah pusing dan sakit hati, sebuah keputusan muncul di benak saya. Saya tidak bisa lagi bersabar. Begitu Bu Wati berbalik keluar kamar, saya langsung merebahkan diri kembali ke tempat tidur seperti pohon yang kehabisan getah. Seluruh tubuh saya lemas, pergelangan tangan masih perih karena cengkeramannya. Saya berbaring miring, terengah-engah, telinga berdengung, pandangan kabur. Tapi anehnya, di tengah demam dan kelelahan itu, pikiran saya justru menjadi sangat jernih. Saya tahu jika kali ini saya masih diam dan pasrah, maka mulai besok saya tidak akan lagi dianggap sebagai manusia di rumah ini. Saya hanya akan menjadi bayangan yang bisa disuruh dan dimaki sesuka hati, dan yang paling menakutkan, saya sudah hidup seperti itu terlalu lama. Saya menggertakkan gigi, memaksa tubuh saya bergeser ke kanan, mencoba meraih ponsel di meja samping tempat tidur. Lengan saya gemetar, bahu terasa nyeri, keringat membasahi pelipis. Beberapa kali jari saya menyentuh ponsel itu lalu terlepas lagi. Kepala saya pusing, membuat saya ingin menyerah. Tapi entah kenapa hari itu ada sebuah kegigihan di dalam diri saya yang belum pernah ada sebelumnya. Akhirnya saya berhasil meraih ponsel itu. Layar menyala, menyilaukan mata. Daftar kontak muncul. Nama-nama di dalamnya kabur lalu jelas silih berganti. Saya menggulir dengan sangat perlahan. Lalu jari saya berhenti di sebuah nama yang sudah lama sekali tersimpan, tapi tidak pernah berani saya hubungi. Saya menatap nama itu, jantung saya berdebar kencang. Itu nomor Pak Tirtayasa. Beliau bukan kerabat, tapi orang kepercayaan almarhum ayah saya selama bertahun-tahun. Dulu beliau sering datang ke rumah, mengurus surat-surat dan pembukuan, kadang ikut makan bersama kami. Setelah ayah meninggal, beliau masih sesekali menelepon menanyakan kabar, berpesan, jika ada kesulitan, jangan ragu untuk menghubunginya. Tapi saya tidak pernah menelepon. Bukan karena tidak percaya, tapi karena segan. Saya takut merepotkan. Saya takut orang berpikir masalah rumah tangga saja tidak bisa saya selesaikan sendiri. Saya takut dicap membuka aib keluarga. Dan yang terpenting saya telah menipu diri sendiri, bahwa segalanya akan baik-baik saja. Bahwa jika saya berusaha sedikit lagi, mungkin ibu mertua akan berubah, suami akan mengerti. Tapi sore itu saya mengerti satu hal yang pahit. Ada tempat di mana semakin kita sabar, semakin orang menindas. Ada orang yang semakin kita baik, semakin mereka merendahkan. Saya menekan tombol panggil. Baru berdering sekali, panggilan itu langsung diangkat. Suara seorang pria yang berat dan tenang terdengar sedikit terkejut. "Halo, Mbak Rina." Mendengar suara itu saja, tenggorokan saya sudah tercek. Saya mencoba menelan ludah, tapi mulut saya pahit dan kering. Semua sakit hati dan penghinaan selama bertahun-tahun seolah menumpuk di dada. Saya tidak punya tenaga lagi untuk bercerita panjang lebar. Saya hanya bisa berbisik, "Om, tolong saya. Saya sudah tidak tahan lagi." Selesai berkata, air mata saya tumpah. Bukan tangisan histeris, melainkan air mata sunyi yang mengalir di tengah demam. Di tengah perasaan putus asa dan malu. Malu karena harus meminta tolong, malu karena baru berani bersuara setelah terpojok. Di seberang hening beberapa detik. Lalu Pak Tirtayasa berkata singkat tanpa banyak bertanya, tanpa menyalahkan, "Tetap di sana. 15 menit lagi saya sampai." Hanya itu. Tapi entah kenapa kalimat "tetap di sana" itu membuat hidung saya perih. Untuk pertama kalinya hari itu, saya merasa tidak sepenuhnya sendirian. Ada orang yang percaya pada saya, yang dari suara saya saja, sudah tahu saya benar-benar dalam masalah. Saya meletakkan ponsel di dada, memejamkan mata. Tubuh saya masih panas, lelah hingga ingin pingsan. Tapi jauh di dalam hati, secercah harapan kecil mulai menyala, rapuh tapi nyata. Dari dapur, suara piring masih terdengar. Suara Bu Wati masih sengaja dikeraskan agar saya dengar. Lihat saja bisa bertahan sampai kapan. Lalu ia bergumam lagi. Intinya menyalahkan nasib sial karena mendapatkan menantu pemalas yang hanya bisa menyusahkan mertua. Jika ini terjadi sebelumnya, mungkin saya akan takut, panik, dan mencoba turun ke dapur untuk menghindari masalah lebih lanjut. Tapi saat itu saya tidak ingin lagi menjelaskan apa-apa. Menjelaskan pada orang yang sengaja tidak mau percaya hanya buang-buang waktu. Saya berbaring diam menarik sisa selimut tipis seadanya. Mata saya menatap langit-langit. Setiap detik terasa begitu berat. Saya tidak punya jam. Tapi rasanya baru beberapa menit sudah seperti sepanjang sore. Jantung saya berdebar kencang. Berbagai pikiran buruk muncul.
Bagaimana jika Pak Tirtayasa sibuk dan tidak bisa datang? Bagaimana jika Bu Wati masuk lagi? Bagaimana jika di saat terakhir saya luluh dan bilang tidak perlu ada yang datang? Saya menggigit bibir. Tidak, kali ini saya tidak boleh mundur. Ada hal-hal yang jika kita mundur selangkah, orang akan mendorong kita 10 langkah lebih dalam ke lumpur. Saya sudah terlalu banyak mundur. 10 menit berlalu terasa seperti 1 jam. Saya bisa mendengar suara kipas angin, suara motor di luar, suara anjing tetangga, semua suara menjadi begitu jelas. Seolah seluruh indera saya hanya terfokus pada penantian. Dan tepat saat saya baru saja memejamkan mata karena lelah, bel di lantai bawah berbunyi bertubi-tubi. 1 kali, 2 kali, lalu terus-menerus dengan cepat saya membuka mata. Jantung saya berdebar. Mereka sudah datang. Bel, pintu di lantai bawah berbunyi lagi. Kali ini lebih mendesak. Bukan seperti tamu biasa, melainkan seperti orang yang datang untuk menyelesaikan masalah. Saya terbaring di tempat tidur. Jantung berdebar begitu kencang. Dari dapur, suara piring berhenti. Disusul suara kesal Bu Wati. Siapa sih yang datang jam segini? Mengganggu saja. Saya mendengar suara sandalnya diseret, suara kunci dibuka, lalu suara pintu hening sejenak. Keheningan yang aneh yang menandakan orang yang membuka pintu baru saja menghadapi sesuatu di luar dugaan. Saya mencoba mengangkat kepala, menajamkan pendengaran. Suara Bu Wati terdengar, tapi tidak lagi lantang, melainkan sedikit tertahan. Kalian cari siapa? Terdengar suara langkah sepatu yang mantap, lalu suara seorang pria yang berat dan tegas. Anda Bu Wati. Entah kenapa hanya dengan mendengar suaranya saja saya merasa suasana rumah ini berubah. Dari yang tadinya menekan kini menjadi tegang. Saya belum melihat wajah mereka, tapi saya bisa merasakan orang yang datang bukanlah tipe yang bisa diintimidasi oleh Bu Wati. Bu Wati sepertinya merasakan hal yang sama karena ia tidak langsung membentak. Iya, saya Wati. Kalian siapa? Tanpa perkenalan panjang, pria itu berkata singkat dan jelas. Kami datang untuk menjemput Mbak Rina. Saya yang terbaring di tempat tidur tanpa sadar mencengkeram selimut, hanya 1 kalimat, tapi mata saya terasa panas. Bukan datang untuk menengok, bukan untuk bertanya ada apa, tapi untuk menjemput. Sebuah kalimat yang begitu lugas, begitu dingin, tapi untuk pertama kalinya, membuat saya merasa sedang ditarik keluar dari tempat yang menyesakan ini. Di lantai bawah, Bu Wati tertawa sinis, tawa khasnya saat ingin menunjukkan ia yang berkuasa. Menjemput apa? Dia sedang pura-pura sakit di atas. Kalian jangan gampang percaya sama tangisannya. Menantuku sendiri, aku lebih tahu. Saya memejamkan mata. Sampai di titik ini pun ia masih menyebut saya, dia masih bilang saya pura-pura sakit. Mungkin ia benar-benar berpikir hanya dengan meninggikan suaranya. Semua orang akan percaya padanya. Tapi pria itu tidak berdebat. Ia hanya menoleh kedua orang yang datang bersamanya. Suaranya singkat. Naik, bawa dia turun. Jantung saya berdebar lagi. Terdengar suara langkah kaki menaiki tangga. Bukan 1, tapi 2 orang. Cepat, tapi tidak panik. Sementara itu, suara Bu Wati melengking dari bawah. Hei, mau apa kalian? Ini rumah saya. Siapa yang izinkan kalian naik? Tidak ada yang menjawabnya. Saya mendengar suara sandalnya berlari menyusul. Suaranya terus melengking di belakang. Sudah kubilang menantuku itu cuma demam biasa. Dia sedang cari perhatian. Jangan dengarkan dia. Pintu kamar saya terbuka. 2 orang pria masuk lebih dulu. Keduanya mengenakan setelan gelap rapi. Wajah mereka serius dan dingin. 1 lebih muda, 1 lagi sekitar 40. Dan di belakang mereka, Pak Tirtayasa muncul. Wajahnya masih sama, tapi hari ini berbeda. Tatapannya tajam, tidak lagi sehangat dulu. Begitu melihat saya, raut wajahnya langsung berubah. Kondisi saya saat itu pasti sangat buruk. Rambut lepek, bibir kering, tubuh meringkuk di tempat tidur. Pakaian yang dilempar Bu Wati tadi masih tergeletak di samping saya. Pak Tirtayasa melangkah cepat. Suaranya berat tapi merendah saat berbicara pada saya. Rina, kamu masih sadar? Saya mencoba mengangguk, tapi kepala saya langsung pusing. Beliau menoleh kedua orang tadi. Bantu dia bangun. Hati-hati. Tepat saat itu, Bu Wati sudah sampai di ambang pintu. Wajahnya merah padam. Ia menunjuk lurus ke arah saya. Sudah kubilangkan, dia pura-pura. Tadi pagi masih sehat, giliran waktu makan malah tiduran. Jangan tertipu. Mendengar itu, saya hanya bisa tersenyum. Jika saya tidak sedang selemas ini, mungkin saya akan tertawa. Tadi pagi sehat, pagi tadi saya harus mengukur suhu sendiri, minum obat sendiri, dan meringkuk sendirian. Dan dia tahu semuanya, tapi masih bisa berkata seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Tirtayasa menoleh ke arahnya. Tatapannya tidak garang,
tapi cukup dingin untuk membuat Buati yang sedang bicara langsung terdiam. Beliau bertanya sangat perlahan, "Ibu bilang dia pura-pura sakit." Buati sedikit gugup tapi masih berusaha keras kepala. "Tentu saja rumah saya lebih tahu sifatnya." Pak Tirtayasa tidak berdebat. Beliau hanya membungkuk menyentuh dahi saya. Tangannya yang baru saja menyentuh kulit saya membuat saya merasakan sebuah ironi yang pahit. Orang lain saja tahu dahi saya panas, tapi orang yang serumah justru sibuk menyeret saya ke dapur. Beliau berdiri tegak. Suaranya sedingin es. "Demam setinggi ini ibu bilang pura-pura." Buati membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Salah satu dari dua pria tadi sudah mengambil kursi, yang satunya lagi mengambil handuk kecil dan menyeka keringat di dahi saya. Gerakan mereka rapi dan hati-hati. Semua dilakukan di depan Buati seperti tamparan telak bagi kekejamannya. Suasana di kamar yang sempit itu menjadi begitu pekat. Saya bisa mendengar napas Buati yang terengah-engah, bahkan suara kukunya yang mengetuk-netuk kusen pintu. Untuk pertama kalinya saya melihatnya tidak bisa langsung bicara. Bukan karena tidak punya kata-kata, tapi karena ia mulai sadar situasinya di luar kendalinya. Ia menatap Pak Tirtayasa, lalu kedua pria lainnya, suaranya tidak lagi seyakin tadi. "Kalian ini sebenarnya siapa?" Pertanyaan Buati baru saja selesai, ruangan langsung hening. Pak Tirtayasa tidak langsung menjawab. Beliau hanya menatapnya sejenak, tatapan yang dingin dan dalam, seolah sudah membaca semua yang terjadi di kamar ini. Lalu beliau menoleh kedua orang yang datang bersamanya. "Ambil termometer, tensimeter, dan panggil ambulans. Kita tidak bisa membiarkannya di sini lebih lama lagi." Salah satu dari mereka langsung membuka tas yang di bawahnya, mengeluarkan termometer digital dan alat pengukur tekanan darah portabel. Gerakan mereka cepat tanpa banyak bertanya, apalagi membuang waktu berdebat dengan Buati. Hanya dalam beberapa puluh detik, angka yang muncul di layar membuat saya sendiri terkejut. Pria yang lebih muda menatap Pak Tirtayasa, suaranya serius, demamnya sangat tinggi, tekanan darah juga turun. Pak Tirtayasa mengerutkan kening, suaranya berat. "Bawa ke rumah sakit sekarang." Mendengar tiga kata itu, rasanya seperti ada tali yang mengikat dada saya baru saja dilonggarkan. Bukan karena saya ingin membesar-besarkan masalah, tapi karena untuk pertama kalinya hari itu ada yang melihat kondisi saya dan mengatakan hal yang paling tepat, "Bawa ke rumah sakit sekarang." Bukan coba turun ke dapur. Bukan jangan pura-pura, bukan juga sabar sedikit, tidak apa-apa. Buati yang berdiri di pintu. Wajahnya mulai berubah. Mungkin saat itulah ia baru sadar ini bukan lagi sekadar adu mulut antara mertua dan menantu. Ia ragu-ragu melangkah masuk. Suaranya sudah lebih rendah. Tidak perlu sampai ke rumah sakit. Dia kan hanya demam biasa. Wajar kalau sesekali sakit." Mendengar itu, saya merasakan ironi yang pahit naik ke tenggorokan. Baru beberapa menit yang lalu, wanita ini menarik saya dari tempat tidur, melemparkan pakaian ke wajah saya dan menyuruh saya memasak. Tapi sekarang di depan orang lain, ia mulai mengubah nada bicaranya. Tidak ada yang menanggapinya. Dua pria itu membantu saya duduk. Hanya dengan gerakan sederhana itu saja, kepala saya sudah pusing berputar. Pandangan saya menggelap. Saya harus berpegangan pada tepi tempat tidur agar tidak jatuh. Pria yang lebih muda menopang bahu saya berbisik, "Mbak Rina, tahan sebentar ya, kami bantu turun." Saya mengangguk lemah. Begitu kaki menyentuh lantai, tubuh saya langsung lemas. Jika tidak ada mereka yang menopang di kedua sisi, saya pasti sudah ambruk di depan Buati. Saat dibantu keluar kamar, saya tidak sengaja mengangkat kepala dan bertemu pandang dengannya. Hanya sekejap, tapi saya melihat dengan jelas kepanikan di matanya. Tidak ada lagi sikap galak, tidak ada lagi superioritas. Ia menatap saya, lalu menatap Pak Tirtayasa, lalu ke alat-alat medis yang baru saja disimpan. Wajahnya perlahan memucat. Mungkin untuk pertama kalinya ia merasa segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Setibanya di ruang keluarga, barulah Pak Tirtayasa berbalik menghadapinya. Saat itu saya sudah didudukkan sementara di sofa. Tubuh saya panas, telinga berdengung. Tapi saya paksakan untuk tetap sadar. Saya ingin tahu setelah bertahun-tahun ditindas, apa yang akan dikatakan orang padanya? Pak Tirtayasa bersuara, setiap katanya jelas dan sedingin baja. "Beginikah cara keluarga ini memperlakukannya?" Pertanyaan itu tidak keras, tapi membuat seisi rumah seolah menahan napas. Buati berkedip-kedip, bibirnya bergerak-gerak baru bisa bicara. "Saya tidak tahu kalau separah ini." Dia tidak bilang. Mendengar itu, hati saya terasa hampa. Tidak tahu. Kata yang begitu ringan. Seolah semua yang baru saja ia lakukan hanyalah ketidaksengajaan. Padahal telinga saya sendiri mendengar makiannya. Pergelangan tangan saya masih perih, dan selimut saya masih teronggok di lantai. Pak Tirtayasa tidak membiarkannya melanjutkan. Beliau mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya. Beliau membukanya,
mengeluarkan beberapa lembar kertas dengan stempel merah, lalu menunjukkannya di depan wajah Bu Wati. Suara beliau kali ini lebih pelan, seolah ingin setiap katanya menancap di kepalanya. Kami adalah perwakilan hukum atas aset dan hak waris yang ditinggalkan oleh almarhum ayah Mbak Rina. Hanya dengan satu kalimat itu saja, wajah Bu Wati langsung kaku. Saya melihat dengan jelas matanya membelalak, lalu tatapannya jatuh seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Bibirnya bergetar, tangannya yang bersandar di kursi mengepal. Jika tadi hanya panik, sekarang ia benar-benar membeku. Ternyata cukup dengan menyebut kata aset, ia langsung mengerti masalahnya tidak lagi sederhana. Pak Tirtayasa menutup map itu, tapi tidak menyimpannya. Beliau memegangnya seperti sebuah peringatan. Lalu beliau menatap lurus ke arahnya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Dan mulai hari ini setiap tindakan kekerasan fisik maupun verbal terhadap Mbak Rina jika masih terulang akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Udara di ruangan itu menjadi begitu pekat. Bu Wati mundur selangkah, sangat pelan, tapi saya melihatnya. Langkah mundur dari seseorang yang selama bertahun-tahun tidak pernah tahu caranya mundur di hadapan saya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar tak terkendali. Ia menatap Pak Tirtayasa, lalu menatap saya. Tatapannya penuh kengerian bercampur amarah. Seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokannya tercekat. Saya duduk di sana masih demam, kepala masih sakit. Tapi anehnya di hati saya, muncul perasaan yang aneh. Bukan puas, bukan juga senang, melainkan sebuah kepahitan yang mendalam. Ternyata selama ini alasan ia merendahkan saya bukan karena saya salah, tapi karena ia pikir saya tidak punya siapa-siapa di belakang saya. Ternyata baru saat ada yang membawa map dan menyebut hukum, ia baru tahu rasa takut. Di luar, suara siren ambulans atau mobil yang dipanggil sudah berhenti di depan gerbang. Pria yang lebih muda membungkuk dan berbisik pada saya, "Mbak Rina, mobilnya sudah datang. Ayo kita pergi." Saya dibantu berdiri. Saat melewati Bu Wati, saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya menatapnya sekali. Dan untuk pertama kalinya selama menjadi menantu, saya melihat ibu mertua saya benar-benar ketakutan. Pintu mobil baru saja tertutup, saya sudah tidak punya tenaga lagi untuk melihat pemandangan di luar. Semuanya kabur di mata saya. Tubuh saya panas, tapi kedua tangan saya dingin sekali. Saya bersandar di kursi, mata terpejam. Mendengar suara Pak Tirtayasa di depan meminta sopir untuk sedikit lebih cepat, tapi tetap hati-hati. Selama perjalanan tidak ada yang banyak bertanya, mungkin mereka tahu saya tidak punya tenaga untuk menjawab. Mobil berhenti di depan sebuah rumah sakit swasta. Saya langsung dibantu turun dan dibawa ke unit gawat darurat. Lampu putih yang terang, bau desinfektan yang tajam membuat kepala saya semakin pusing. Begitu saya dibaringkan, seorang dokter perempuan parubaya datang memeriksa sambil bertanya singkat, "Sudah berapa lama demam? Bisa makan minum? Ada riwayat penyakit?" Saya mencoba menjawab, tapi suara saya putus-putus. Akhirnya Pak Tirtayasa yang menjelaskan. Dokter itu mengerutkan kening, menyentuh dahi saya, lalu meminta perawat untuk segera mengukur suhu dan memasang infus. Beberapa menit kemudian, angka-angka yang muncul membuat saya sadar kondisi saya tidak ringan. Suhu masih tinggi, tekanan darah turun, dehidrasi. Saat memeriksa, dokter itu mengangkat lengan saya. Ketika melihat memar kemerahan di pergelangan tangan saya, ia berhenti. Tatapannya berubah. Ia bertanya lugas, "Bekas ini karena terbentur atau ditarik?" Saya terdiam. Bukan karena ingin menutupi, tapi karena saya tidak pernah menyangka akan menjawab pertanyaan seperti itu di atas ranjang rumah sakit. Saya berbisik ditarik. Dokter itu tidak berkomentar lebih jauh, hanya mengangguk, tapi raut wajahnya jelas tidak senang. Ia mencatat sesuatu lalu meminta perawat untuk memotret bekas memar itu. Saya terbaring di sana, merasa lelah dan perih. Bekas memar kecil, tapi seolah menelanjangi semua kebenaran di bawah lampu rumah sakit. Pak Tirtayasa yang dari tadi diam baru mendekat setelah dokter pergi. Beliau menatap saya lama lalu berkata pelan, "Kami terlambat 15 menit saja. Kamu sudah begini. Kalau dibiarkan beberapa jam lagi, tidak tahu apa yang akan terjadi." Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat. Sejak ditarik dari tempat tidur, saya tidak lagi menangis. Tapi kalimat Pak Tirtayasa justru membuat mata saya panas. Akhirnya ada orang yang melihat kondisi saya dan sadar bahwa saya benar-benar sakit, bukan sedang cari perhatian. Hasil pemeriksaan selanjutnya membuat saya sendiri terkejut. Dokter bilang saya tidak hanya demam virus parah, tapi juga menunjukkan tanda-tanda kelelahan kronis. Tubuh saya kehabisan tenaga karena terlalu banyak bekerja, pola makan tidak teratur, dan kurang istirahat. Dokter itu menatap saya dengan serius. "Kondisi ini bukan baru sehari. Anda sudah lelah sejak lama. Hanya saja hari ini puncaknya.
Saya memalingkan muka. Kalimatnya benar sekali. Saya sudah lelah sejak lama. Lelah karena urusan rumah tangga. Lelah karena harus menelan setiap sindiran, setiap lirikan sinis, setiap pembelaan setengah hati dari suami saya. Saya hanya terbiasa berkata pada diri sendiri, tahan sedikit lagi sampai akhirnya tubuh saya tidak tahan lagi. Pak Tirtayasa setelah mendengar penjelasan dokter meminta pihak rumah sakit untuk menyimpan seluruh rekam medis saya, hasil tes, foto luka, serta catatan kondisi fisik dan mental saat saya masuk. Saya terbaring di sana dengan perasaan takyub. Setelah dokter pergi, saya berbisik, "Om, benar-benar mau membesarkan masalah ini." Pak Tirtayasa menatap saya. Suaranya mantap. Bukan membesarkan, tapi mengembalikan segalanya ke hakikatnya. Kalimat itu membuat saya terdiam. Hakikatnya. Dua kata yang sederhana, tapi kenapa selama ini tidak pernah berani saya pikirkan? Tepat saat itu, ponsel saya bergetar terus-menerus. Nama Buati muncul di layar. Belum sempat saya angkat, pesan sudah masuk bertubi-tubi. "Hebat sekali kamu ya, bawa orang luar untuk mengancamku." Pesan kedua menyusul. "Awas kamu nanti kalau pulang, jelaskan pada suamimu." Saya menatap layar itu, tangan saya terasa dingin. Saya baru saja masuk rumah sakit di infus, tapi di kepalanya hanya ada satu hal. Ia dipermalukan. Tidak ada satuan pertanyaan apa saya baik-baik saja. Hanya tuduhan dan ancaman. Belum sampai setengah jam, ponsel saya berdering lagi. Kali ini Bimo, saya menatap nama suami saya. Hati saya sedikit mencelos. Sebagian kecil dari diri saya masih berharap ia akan bertanya, "Kamu bagaimana? Sudah baik kan? Perlu aku pulang?" Tapi begitu saya mengangkat telepon, suaranya sudah menggeram penuh amarah. "Kamu sudah gila? Siapa yang suruh kamu panggil orang ke rumah untuk mempermalukan ibuku?" Saya membeku di seberang. Bimo belum berhenti. "Masalah rumah tangga kok dibesar-besarkan sampai orang luar tahu. Kamu pikir itu hebat?" Ibuku menelepon sambil menangis. "Bilang kamu kurang ajar, bawa orang untuk mengancamnya." Saya terbaring di ranjang rumah sakit. Cairan infus mengalir dingin ke lengan saya, tapi hati saya lebih dingin lagi. Dari awal sampai akhir, ia tidak bertanya. Satu kali pun apa demam saya sudah turun. Apa kata dokter? Ia hanya peduli satu hal. Ibunya dipermalukan. Saya memejamkan mata. Suara saya serak. Aku di rumah sakit di seberang hening sejenak. Lalu Bimo merendahkan suaranya tapi tanpa sedikit pun rasa kasihan. "Ya, itu kan karena kamu sendiri yang bikin masalah jadi rumit." Tepat di saat itu, sesuatu di dalam diri saya pecah. Saya mulai mengerti orang yang paling menakutkan mungkin bukan Buati. Ia kejam tapi setidaknya terang-terangan. Sedangkan Bimo, pria yang tidur di sebelah saya setiap malam, yang selalu menyuruh saya sabar sedikit demi kedamaian rumah, ternyata dialah yang membiarkan saya sendirian di tengah kekejaman itu, lalu menyalahkan saya karena berani menyelamatkan diri. Saya pikir setelah panggilan telepon itu, setidaknya Bimo akan sedikit berpikir. Sekalipun marah dan membela ibunya, saat tahu istrinya dirawat, seharusnya ada satu pertanyaan basa-basi sebagai suami. Tapi saya salah lagi. Malam itu, saat infus kedua saya baru berjalan setengah, pintu kamar rumah sakit tiba-tiba didobrak. Bimo masuk dengan wajah bengis, mata merah karena marah. Ia berjalan lurus, membanting pintu begitu keras hingga saya terlonjak. Ia tidak langsung mendekati saya, melainkan berdiri berkacak pinggang menatap saya, seolah sayalah penjahatnya. Dan kalimat pertamanya persis seperti yang saya duga, tapi tetap menusuk hati. "Hebat sekali kamu ya," geramnya. "Di rumah membuat onar, sekarang bawa-bawa orang untuk mengancam ibuku." Saya bersandar di ranjang, tangan masih terpasang infus, tubuh masih lemas. Tapi pikiran saya anehnya begitu jernih. Saya menatap pria yang pernah saya percayai itu dan merasa begitu asing. Saya bertanya balik, suara serak tapi jelas. "Aku demam 40 derajat. Ibumu menyibak selimut dan menyeretku untuk memasak. Apa aku harus mati dulu baru kamu anggap ini serius?" Bimo menyeringai, sama sekali tidak tersentuh. "Ibu memang galak, tapi itu karena mau mendidikmu jadi benar. Jangan berlebihan." Saya seperti salah dengar. Mendidik jadi benar. Saya tertawa, tawa yang begitu getir. Seseorang yang sedang sakit parah ditarik dari tempat tidur, dimaki, dan dipaksa ke dapur. Dan ia menyebutnya mendidik. Bimo mengerutkan kening. "Lalu kamu mau bagaimana? Mau seluruh rumah melayanimu? Ibu sudah tua. Kalau bicara sedikit kamu sabar saja tidak bisa." Kata sabar itu lagi-lagi keluar dari mulutnya. Bertahun-tahun, setiap kali saya merasa tertekan, ia selalu mengucapkan kalimat yang sama. Tapi hari ini terbaring di ranjang rumah sakit, saya baru sadar bahwa kata sabar yang selalu ia tuntut dari saya hanyalah cara baginya untuk menghindar. Menghindar dari tanggung jawab,
dari konflik, dari kewajibannya untuk membela istrinya. Saya menatap lurus matanya. Kalau hari ini aku tidak menelepon Om Tirta, mungkin sekarang aku masih terbaring di rumah dan ibumu masih memak-maki di dapur. Apa saat itu kamu akan tahu atau kamu akan bilang aku sedang akting? Bimo membentak hampir berteriak, toh kamu juga tidak mati. Ruangan menjadi sunyi. Bahkan saya sendiri tidak menyangka ia bisa mengucapkan kalimat itu begitu cepat, begitu ringan. Seolah nyawa saya hanyalah sebuah batas yang sangat jauh, selama belum mati, segalanya bisa dimaafkan. Saya terdiam beberapa detik, lalu bertanya dengan sangat pelan, tapi justru membuatnya lebih tajam. Di matamu, nyawaku semurah itu. Bimo memalingkan muka. Untuk pertama kalinya ia menghindari tatapan saya. Saya tahu di suatu tempat di dalam hatinya ia sadar telah keterlaluan. Tapi penyesalan itu hanya bertahan beberapa detik. Ia kembali mengubah nada bicaranya melunak dengan sangat palsu. Jangan memojokkanku. Ibu sudah tua, seumur hidup bekerja keras. Kamu sabar sedikit tidak akan rugi. Membesarkan masalah seperti ini hanya akan memperburuk keadaan. Mendengar itu, saya merinding. Seorang pria yang baru saja berkata, toh kamu juga tidak mati, kini duduk di hadapan saya, berpura-pura menjadi korban yang terjepit di antara ibu dan istri. Kemunafikannya justru membuatnya lebih menakutkan dari Bu Wati. Saya menarik napas dalam-dalam. Jangan bersikap seolah aku yang memaksamu memilih. Aku hanya butuh suami yang tahu mana yang benar dan salah. Aku sakit. Aku diperlakukan dengan buruk. Kamu melihatnya. Kamu mendengarnya. Tapi kamu tetap menyuruhku sabar. Jadi, sebenarnya di matamu aku ini istrimu atau hanya seseorang yang harus terus berkorban agar rumahmu tetap damai? Bimo berdiri. Wajahnya merah padam. Ucapanmu sudah keterlaluan. Aku sudah merendah. Kamu mau apa lagi? Mau aku melawan ibuku? Mau aku jadi anak durhaka? Saya juga tidak mau lagi berbasa-basi. Aku tidak butuh kamu merendah. Aku butuh kamu menjadi manusia. Baru saja kalimat itu selesai, pintu kamar terbuka lagi. Pak Tirtayasa masuk. Suasana langsung membeku. Beliau tidak menatap saya lebih dulu, tidak juga menyapa Bimo. Beliau berjalan lurus ke meja, meletakkan setumpuk kertas di atasnya. Gerakannya tenang, tapi justru ketenangan itulah yang membuat Bimo terdiam. Pak Tirtayasa menoleh ke arahnya, suaranya sedingin es. Mulai sekarang semua masalah yang menyangkut Mbak Rina dan aset yang menjadi haknya, kamu tidak boleh ikut campur. Saya melihat dengan jelas wajah Bimo berubah seketika. Matanya membelalak, lalu melirik ke tumpukan kertas di meja seolah ingin menembusnya. Tanpa perlu tahu apa isinya, reaksi itu saja sudah cukup bagi saya untuk mengerti. Kalimat Pak Tirtayasa telah menyentuh tepat di titik yang paling ia takuti. Bimo mencoba tenang, tapi suaranya tidak lagi mantap. Maksud Om apa? Saya ini suaminya. Pak Tirtayasa tanpa meninggikan suara hanya mendorong tumpukan kertas itu sedikit ke depan. Kamu suaminya, bukan berarti kamu berhak atas segalanya. Saya duduk di ranjang, mencengkeram selimut. Itulah pertama kalinya saya melihat Bimo kehilangan sikap superiornya dan juga pertama kalinya saya punya firasat. Di balik semua kemarahan dan kepalsuannya, ada hal lain yang sedang ia takuti. Melihat reaksi Bimo, hati saya semakin dingin. Selama ini, setiap kali membahas uang atau surat-surat, ia selalu bersikap tenang, seolah tidak peduli materi. Tapi hanya dengan satu kalimat dari Pak Tirtayasa, wajahnya langsung berubah. Bimo berdiri beberapa detik lalu beralasan keluar untuk menerima telepon. Begitu pintu tertutup, seluruh tubuh saya terasa lemas. Bukan karena demam, tapi karena sebuah perasaan dingin yang merayap. Seolah ada yang sedang membuka penutup mata saya agar saya melihat sesuatu yang selama ini sengaja tidak ingin saya lihat. Terbaring di ranjang rumah sakit. Saya teringat masa-masa awal pernikahan kami dulu. Jika ada yang bilang suatu hari saya akan terbaring di infus, sementara suami saya lebih peduli pada uang daripada nyawa saya, mungkin saya akan marah. Karena di mata saya saat itu Bimo tidak seperti itu. Awal menikah ia lembut dan pengertian. Setiap kali Bu Wati menyindir saya, ia akan menarik saya ke kamar dan berkata, sabar ya. Sayang, nanti kita pindah. Aku tidak akan membiarkanmu susah terus. Karena kalimat itulah saya bertahan selama bertahun-tahun. Saya yang punya pekerjaan dan penghasilan sendiri setelah menikah, justru harus mengurus segalanya dari dapur hingga cucian. Seringkali saya pulang kerja lelah, tapi begitu sampai di rumah sudah disambut sindiran. Bu Wati, sudah pulang. Cepat masak, perut sudah lapar. Saya akan meletakkan tas lalu kembali ke dapur. Pernah saya kelelahan dan duduk sejenak. Bu Wati lewat dan nyeletuk. Perempuan cuma urusan masak saja sudah mengeluh. Dulu aku punya 3 anak sambil kerja di sawah, tidak ada yang melayani. Kalimat seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Dan setiap kali Bimo selalu memainkan peran penengah.
Ia tidak pernah membela saya habis-habisan, hanya menunggu ibunya pergi, lalu membujuk saya. Ibu kan cuma ngomong begitu, jangan dimasukkan ke hati. Sabar sedikit demi kedamaian rumah. Terdengar lembut, tapi jika dipikir-pikir, itu semua hanyalah cara agar saya terus bersabar. Terbaring di rumah sakit, saya teringat semua itu dan punggung saya terasa dingin, terutama setelah ayah saya meninggal. Di saat saya paling rapuh itulah sikap Bu Wati berubah. Bukan lagi sekadar sindiran, ia mulai menyinggung hal-hal lain. Awalnya hanya pertanyaan basa-basi. Almarhum bapakmu pasti meninggalkan sesuatu untukmu, kan? Lain waktu, rumah peninggalan orang tuamu itu sekarang atas nama siapa? Pernah juga ia berkata setengah bercanda. Uang asuransi almarhum pasti tidak sedikit. Ya, dulu saya hanya merasa tidak nyaman, tapi sekarang saya sadar semua itu bukan pertanyaan iseng, itu adalah penyelidikan. Dan yang lebih mengerikan, saya teringat Bimo juga pernah beberapa kali membahas surat-surat. Pernah ia membawa beberapa lembar kertas dan menyuruh saya tanda tangan. Tanda tangan saja, sayang, biar Mas yang urus lebih cepat. Nanti untuk mengelola aset bersama juga lebih mudah. Untungnya waktu itu saya sedang pusing, jadi saya bilang lain kali saja. Pernah juga ia berkata, harta peninggalan orang tuamu kan nanti juga jadi milik kita berdua. Buat apa dipisah-pisah? Terdengar sangat manis, tapi sekarang saya sadar betapa menakutkannya kalimat itu. Saya terbaring diam menatap langit-langit rumah sakit yang putih. Telapak tangan saya dingin. Untuk pertama kalinya, sebuah kecurigaan yang nyata muncul di benak saya. Mungkinkah pernikahan ini setidaknya beberapa waktu terakhir bukan lagi sekadar masalah mertua dan menantu? Mungkinkah di balik semua kekejaman dan desakan untuk tanda tangan itu ada sebuah jebakan yang sudah disiapkan? Dan jika benar begitu, maka yang terbaring di ranjang ini bukan hanya seorang istri yang dikhianati, melainkan juga seekor mangsa yang baru saja sadar sebelum sempat disantap. Habis. Malam itu saya nyaris tidak bisa tidur. Tubuh saya masih demam, tapi tidak sebanding dengan kegelisahan di pikiran saya. Setiap kali memejamkan mata, saya teringat wajah panik Bimo saat Pak Tirtayasa menyinggung soal aset. Saya teringat semua pertanyaan Bu Wati, semua desakan Bimo untuk menandatangani surat-surat. Menjelang pagi, saya terbangun karena haus. Tenggorokan saya kering kerontang. Saat saya mencoba meraih gelas air, saya mendengar suara percakapan dari koridor. Pintu kamar saya tidak tertutup rapat. Dari celah sempit itu, saya bisa mendengar suara Bu Wati. Sangat pelan, tapi di keheningan subuh rumah sakit, setiap katanya terdengar jelas. Saya menahan napas. Kamu bujuk dia bagaimanapun caranya, desisnya. Harus tanda tangan sebelum pihak sana ikut campur lebih jauh. Seluruh tubuh saya terasa dingin. Saya tidak lagi haus. Tangan saya kaku. Pihak sana yang ia maksud pasti Pak Tirtayasa. Ternyata firasat saya benar. Kepanikan mereka bukan karena saya masuk rumah sakit, tapi karena ada yang menyentuh apa yang mereka incar. Suara Bimo menyusul lebih pelan, tapi cukup jelas. Aku tahu, Bu, tapi sekarang ada Pak Tirta, jadi lebih sulit. Saya memejamkan mata, jantung berdebar kencang, bukan hanya Bu Wati. Bimo tahu, Bimo terlibat. Bimo berdiskusi dengan ibunya cara memaksa saya tanda tangan seolah sedang membahas transaksi bisnis. Suara Bu Wati kembali terdengar penuh kekesalan. Sulit juga harus bisa. Masa biaya merawatnya selama ini sia-sia? Mendengar itu, rasanya seperti ada sember air es yang diguyurkan ke tubuh saya. Biaya merawatnya, 3 kata itu membuat saya ingin bangkit dan berteriak di wajahnya. Biaya apa? Uang belanja saya ikut menanggung, listrik dan air saya ikut bayar, urusan rumah tangga saya yang kerjakan, tapi di mulutnya saya menjadi beban yang dirawat. Sebuah investasi yang harus segera menghasilkan. Rasa malu dan terhina itu lebih menyakitkan daripada saat ia menyibak selimut saya. Bimo terdiam sejenak lalu melanjutkan. Suaranya dingin dan kejam. Kalau dia masih keras kepala, aku akan bicara soal cerai. Tapi harus paksa dia tanda tangan surat perjanjian harta pribadi dulu. Setiap katanya seperti pukulan palu di kepala saya. Cerai. Bukan karena cinta sudah habis, bukan karena konflik tak terselesaikan, tapi sebagai sebuah strategi. Jika saya tidak mau menyerah, mereka akan menggunakan langkah terakhir. Bu Wati tertawa sinis. Benar, kalau tidak dapat apa-apa, buat apa diceraikan? Saya terbaring membeku. Itulah saat di mana semua harapan konyol saya hancur lebur. Tidak ada lagi ilusi bahwa Bimo hanya lemah, bahwa ia terjepit di antara ibu dan istri. Tidak. Pria yang semalam duduk di samping saya berpura-pura sedih dan lelah, ternyata hanya sedang mencari cara untuk merampas apa yang belum berhasil mereka ambil. Tepat saat itu terdengar suara troli obat di ujung koridor. Ibu dan anak itu langsung diam. Saya mendengar suara kursi digeser, langkah kaki menjauh,
Seolah tidak pernah ada percakapan apapun. Begitu lihainya mereka berpura-pura. Saya mengepalkan tangan. Kuku menancap di telapak. Jantung saya berdebar kencang, tapi pikiran saya menjadi jernih dengan cara yang paling menyakitkan. Saya sadar bagi mereka, saya bukan lagi manusia. Saya hanyalah sebuah pintu. Jika bisa dibuka, mereka akan masuk dan mengambil isinya. Jika tidak, mereka akan mendobraknya. Dan jika gagal, mereka akan pergi. Tapi tidak sebelum menjara apa yang bisa mereka raih. Saya memalingkan wajah, menggigit bibir agar tidak bersuara. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu sejak saat ini saya tidak boleh lagi lemah. Jika saya masih luluh, yang akan mati adalah saya. Bukan karena demam, tapi karena kebodohan. Karena mempercayai orang yang salah, karena menandatangani jebakan yang mereka siapkan. Di koridor sudah sunyi, tapi di kepala saya, kalimat-kalimat mereka terus bergema. Harus tanda tangan biaya merawatnya. Kalau tidak dapat apa-apa, buat apa diceraikan? Saya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Sampai di sini saya mengerti. Ini bukan lagi masalah rumah tangga, ini adalah perburuan, dan jika saya tidak waspada, sayalah mangsa yang akan dikuliti habis-habisan. Keesokan paginya, saya terbangun saat cahaya matahari pucat menembus gorden kamar rumah sakit. Tubuh saya masih terasa lelah, tapi pikiran saya luar biasa jernih. Jernih seperti seseorang yang baru saja ditampar oleh kebenaran. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penipuan diri. Saya berbaring diam mengingat setiap kata yang saya dengar semalam. Harus tanda tangan. Kalau dia masih keras kepala, aku akan bicara soal cerai. Kalau tidak dapat apa-apa, buat apa diceraikan? Memikirkannya saja, sudah membuat dada saya sesak. Tapi anehnya saya tidak menangis. Sekitar jam 00 pagi, Bimo kembali. Wajahnya berbeda dari semalam. Tidak ada lagi kemarahan. Kemejanya rapi, rambutnya tertata, tangannya bahkan membawa sebungkus bubur dan jus buah. Siapapun yang melihat akan mengira ia adalah suami yang sangat perhatian. Ia menarik kursi, duduk di samping saya. Suaranya dibuat lembut. Semalam Mas terlalu emosi. Jangan dipikirkan. Ya, nanti kalau sudah pulang kita bicara baik-baik. Saya menoleh menatapnya lama sekali hingga senyum canggung di wajahnya mulai kaku. Jika ini terjadi dulu, mungkin hanya dengan suaranya yang melunak seperti ini, hati saya akan luluh. Tapi, sekarang kelembutan itu hanya membuat saya mual. Saya bertanya langsung tanpa basa-basi. Bicara apa? Soal tanda tangan atau soal cerai? Bimo tertegun. Saya melihat dengan jelas wajahnya menegang sekejap. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat saya tahu, saya telah menusuk tepat sasaran. Ia mencoba tersenyum lagi. Kamu dengar dari mana? Sakit kok pikirannya macam-macam. Saya tidak membongkar bahwa saya telah menguping. Saya hanya menatapnya. Suara saya dingin. Mulai sekarang, apapun yang Mas katakan akan aku periksa lagi kebenarannya. Ruangan menjadi sunyi. Bimo menyipitkan mata menatap saya. Mungkin untuk pertama kalinya ia sadar saya bukan lagi istri yang penurut. Ia hendak mengatakan sesuatu ketika pintu kamar terbuka. Pak Tirtayasa masuk. Di tangannya ada sebuah map yang lebih tebal dari yang saya duga. Beliau tidak menatap Bimo, hanya berjalan ke meja, meletakkan map itu, lalu menoleh ke saya. Suara beliau berat dan jelas. Mbak Rina, ini semua dokumen aset peninggalan almarhum ayah, tolong dibaca baik-baik. Mulai hari ini, jangan tanda tangani apapun tanpa sepengetahuan pengacara. Saya melihat sudut bibir Bimo berkedut. Ia langsung mencoba menyalah. Om, kenapa memberikan surat-surat itu sekarang? Dia sedang sakit. Nanti saja. Pak Tirtayasa memotongnya dengan satu kalimat singkat. Saya bicara dengan Mbak Rina, bukan dengan Anda. Kalimat itu cukup untuk membungkam Bimo. Saya menarik map itu. Tangan saya masih lemah, tapi pikiran saya begitu tajam. Saya membukanya lembar demi lembar. Surat kepemilikan, akta perusahaan, dokumen pengalihan aset. Jujur saja, jika ini terjadi beberapa hari yang lalu, saya mungkin akan pusing membacanya. Tapi kali ini saya membacanya dengan sangat perlahan dan semakin saya baca, semakin hati saya terasa dingin. Saya selalu berpikir ayah saya hanya meninggalkan rumah tua dan sedikit tabungan, tapi ternyata tidak. Di antara tumpukan dokumen itu, ada satu yang membuat tangan saya berhenti. Saya membacanya 2 kali untuk memastikan saya tidak salah lihat. Ayah saya tidak hanya meninggalkan rumah, tapi juga 30% saham di sebuah perusahaan bahan bangunan yang pernah ia danai bertahun-tahun lalu. Nilainya sangat besar. Saya duduk membeku. Semua kepingan teka-teki di kepala saya, tiba-tiba menyatu dengan begitu cepat dan mengerikan. Kesabaran palsu Bimo, keserakahan Buati yang semakin menjadi-jadi, pertanyaan-pertanyaan tentang harta peninggalan, desakan untuk menandatangani surat-surat sikapnya yang seolah ingin mempertahankan saya,
tapi juga merendahkan saya. Semuanya hanya berputar di sekitar satu kata, uang. Saya mengangkat kepala menatap suami saya bukan lagi dengan tatapan sedih seorang istri, melainkan tatapan seseorang yang baru saja sadar dari mimpi. Saya berkata perlahan, setiap kata keluar dengan susah payah. Ternyata selama ini kalian mempertahankan aku bukan karena sayang, tapi karena uang. Bimo langsung berdiri. Rina, ucapanmu keterlaluan. Aku tidak pernah. Saya memotongnya. Suara saya lebih tegas dari yang pernah saya bayangkan. Jangan menyangkal lagi. Terdengar murahan. Kalau bukan karena semua ini, mungkin sekarang Mas masih duduk di sini, memainkan peran suami yang baik, dan menyuruhku tanda tangan demi kedamaian rumah. Wajah Bimo pucat pasi. Saya meletakkan map itu. Tangan saya mencengkeram selimut. Tubuh saya masih lemas, tapi belum pernah saya merasa sekuat ini. Semua penghinaan, semua air mata, semua kalimat sabar saja, yang saya telan selama bertahun-tahun seolah meledak di saat itu. Saya menatap lurus ke arahnya, berkata dengan jelas, mulai hari ini aku tidak akan pulang ke rumah itu lagi. Dan jika kalian berdua masih berani memainkan drama apapun, aku akan biarkan polisi dan pengacara yang bicara. Bimo berdiri diam. Untuk pertama kalinya saya melihat pria itu tidak marah, tidak membentak, tidak juga bersikap sok bijak. Ia hanya berdiri di sana, mata terbelalak, bibirnya sedikit bergerak tanpa suara. Dan di matanya yang saya lihat bukanlah cinta atau penyesalan, melainkan kepanikan yang sesungguhnya. Saya pikir setelah konfrontasi itu, setidaknya Bimo dan ibunya akan mundur sejenak, tapi saya lagi-lagi salah menilai mereka. Bagi orang yang terobsesi dengan uang, mereka tidak akan berhenti saat ketahuan. Mereka hanya akan mengubah taktik. Sore itu juga saat saya masih di rumah sakit, ponsel saya mulai berdering tanpa henti. Awalnya dari seorang bibi dari pihak suami yang sudah lama tidak saya temui, begitu saya angkat, ia langsung menghela napas panjang. Rina, kamu ini kenapa? Masalah rumah tangga kok sampai bawa-bawa orang luar untuk mengancam mertua? Saya tertegun. Belum sempat saya menjawab, ia sudah melanjutkan. Mertua mana sih yang tidak cerewet? Jadi menantu itu harus tahu diri, harus sabar. Kalau kamu bikin ribut begini, yang malukan seluruh keluarga besar. Mendengar itu, ujung jari saya terasa dingin. Baru beberapa jam yang lalu saya terbaring demam. Pergelangan tangan saya masih memar. Tapi di luar sana ceritanya sudah diputar balikkan menjadi saya yang kurang ajar, saya yang membawa orang untuk mengancam mertua. Telepon itu saya tutup, tapi dering lainnya menyusul, pesan masuk silih berganti. Ada yang menasihati saya untuk menjaga nama baik suami. Ada yang menyindir, jangan mentang-mentang punya sedikit warisan lalu membelakangi keluarga suami. Ada yang bahkan berkata terus terang, dulu waktu susah bisa sabar, sekarang baru punya uang sedikit dari orang tua, langsung berubah sifat. Saya menatap layar ponsel yang terus menyala dan di kepala saya hanya ada satu kesimpulan. Bu Wati sudah bergerak lebih dulu. Tanpa perlu melihat, saya bisa membayangkan bagaimana ia menelepon ke sana-sini, menangis, menceritakan versinya dengan nada pilu yang membuat siapapun akan merasa iba. Ia akan bilang, saya durhaka, meninggalkan suami, dan berubah setelah punya uang. Dan yang paling menakutkan, ia akan menceritakannya seolah-olah dialah korbannya. Belum hilang rasa terkejut saya, Pak Tirtayasa meletakkan ponselnya di hadapan saya. Di layar ada status baru dari akun media sosial Bimo singkat, tidak menyebut nama, tapi semua orang tahu itu ditujukan untuk saya. Ada orang yang waktu susah bisa bertahan, waktu punya uang, suami dan keluarga pun direndahkan. Saya menatap kalimat itu lama sekali. Jika ini terjadi beberapa hari yang lalu, mungkin saya akan menangis gemetar karena marah dan sedih. Tapi anehnya, saat itu saya tidak bisa menangis lagi. Saya hanya merasa dingin, begitu dingin hingga cairan infus di tangan saya terasa lebih hangat. Ternyata mereka tidak hanya menginginkan uang saya. Mereka ingin memojokkan saya, membuat saya merasa bersalah. Agar jika nanti ada masalah yang lebih besar, citra saya di mata orang-orang sudah terlanjur buruk. Saya mematikan layar ponsel, meletakkannya, lalu menatap Pak Tirtayasa. Suara saya sangat pelan, tapi setiap katanya penuh tekad. Saya tidak mau lagi menjelaskan dengan kata-kata, saya mau mereka bungkam selamanya. Pak Tirtayasa tidak terkejut, beliau hanya mengangguk lalu keluar untuk menelepon seseorang. Belum sampai setengah jam, beliau kembali dengan setumpuk dokumen baru dan berkata singkat, baik, kalau begitu, mulai sekarang kita bicara dengan bukti. Saya duduk diam mendengarkan rencananya. Pertama, meminta rekaman CCTV dari rumah tetangga yang mengarah ke gerbang rumah mertua saya. Gambarannya memang tidak terlalu dekat, tapi cukup jelas untuk menunjukkan adegan Bu Wati yang naik ke lantai atas dengan marah. Lalu beberapa saat kemudian saya yang dibopong turun dalam kondisi tidak berdaya.
Itu saja sudah cukup untuk membantah tuduhan pura-pura sakit. Kedua, rekam medis saya. Rumah sakit mengkonfirmasi saya masuk dalam kondisi demam tinggi, dehidrasi, kelelahan kronis dengan bekas memar di pergelangan tangan dan bahu. Dokter bahkan secara spesifik mencatat bahwa luka itu konsisten dengan bekas cengkeraman kuat, bukan benturan biasa. Saya melihat setiap baris tulisan di kertas itu, hati saya tidak merasa puas, hanya terasa pahit. Pahit karena setelah bertahun-tahun menjadi menantu, yang akhirnya membela saya adalah rekaman CCTV, surat keterangan dokter, dan pengacara, bukan suami, apalagi apa yang disebut kasih sayang keluarga. Saat saya masih melihat-lihat berkas, pintu kamar terbuka. Bimo masuk. Kali ini di tangannya ada sekat bunga lili putih dan wajahnya dipasangi ekspresi yang sangat terkontrol. Bukan lagi marah atau panik, melainkan wajah seorang suami yang sedang mencoba bersabar untuk bicara baik-baik dengan istrinya. Ia duduk meletakkan bunga di meja lalu merendahkan suaranya. "Kamu sudah puas sekarang? Mau seluruh dunia menertawakan aku dan ibuku?" Saya melihat bunga itu indah, putih, bersih, wangi, begitu indah hingga terasa ironis. Karena baru beberapa jam yang lalu, pria yang membawa bunga ini baru saja ikut dengan ibunya membangun citra saya sebagai istri durhaka. Sekarang ia datang membawa bunga, seolah itu bisa menghapus semua kata-kata kotor yang telah ia lemparkan. Saya mengangkat kepala, menatap lurus matanya, tidak menghindar, tidak gemetar. Dan untuk pertama kalinya, saya melihatnya sedikit gugup di hadapan saya. Saya berkata dengan suara tenang yang dingin, "Bunga ini bawa saja pulang. Letakkan di depan foto nisan pernikahan kita. Aku sudah tidak butuh lagi." Setelah mengatakan itu, saya merasakan sesuatu di dalam diri saya benar-benar lepas. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanyalah kebenaran telanjang bahwa sejak saat itu antara saya dan pria ini tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Setelah saya menolak bunganya, Bimo tidak marah seperti biasanya. Ia hanya terdiam beberapa detik, bibirnya terkatup rapat, lalu diam-diam membawa bunga itu keluar. Justru keheningannya itulah yang membuat saya merinding. Karena saya tahu dengan orang seperti Bimo saat ia tidak bisa lagi menang dengan argumen moral, ia akan mengubah cara. Dan benar saja, hari-hari berikutnya Bimo tiba-tiba berubah. Ia tidak lagi menulis status sindiran, tidak juga membiarkan kerabatnya mengganggu saya. Sebaliknya, ia mulai rutin datang ke rumah sakit, pagi membawa bubur, siang membawa buah, sore datang lagi dengan suplemen. Bahkan malam hari ia duduk berjam-jam di luar koridor seolah tidak tegak pulang. Siapapun yang melihat pasti akan memujinya. Bahkan beberapa perawat mulai bersimpati padanya. Seorang perawat muda pernah berkata pada saya, "Suami Mbak kelihatannya sayang sekali. Semalam saya lihat dia duduk di luar sampai jam 10 lebih baru pulang." Saya hanya tersenyum tipis. Jika ini terjadi beberapa bulan yang lalu, mungkin hati saya akan luluh, mungkin saya akan menyalahkan diri sendiri. Tapi sekarang saya hanya melihat semuanya begitu sempurna, begitu terencana seperti sebuah peran yang sudah dilatih dengan baik. Bimo tahu di mana letak kelemahannya. Ia tahu jika terus-menerus keras kepala dan membela ibunya, saya akan semakin melawan. Jadi ia mengubah taktik memainkan peran sebagai pria yang menyesal dan ingin memperbaiki keadaan. Sebuah peran yang sangat mudah membuat perempuan luluh, terutama perempuan yang pernah benar-benar mencintainya. Saya tidak berkomentar, saya membiarkannya berakting. Suatu malam ketika kondisi saya sudah membaik, Bimo datang lagi. Kali ini ia tidak membawa apa-apa selain sekantong kecil susu dan kue. Ia masuk, menutup pintu dengan sangat pelan, lalu duduk di kursi yang ia tarik lebih dekat ke ranjang saya. Di bawah cahaya lampu rumah sakit yang temaram, wajahnya tampak lebih lelah. Jika saya tidak tahu siapa dia sebenarnya, mungkin saya akan merasa kasihan. Ia duduk diam sejenak, lalu tiba-tiba mengusap wajahnya, suaranya serak. "Rina, masalah." Saya menoleh menatapnya, tidak menjawab. Ia mengangkat kepala, matanya benar-benar memerah, suaranya tercekat. "Mas terjepit di antara ibu dan kamu. Mas tidak mau kehilanganmu. Beberapa hari ini, Mas banyak berpikir. Melihatmu terbaring di sini, Mas juga sakit. Jika ini terjadi dulu, mungkin mendengar kalimat Mas tidak mau kehilanganmu saja sudah cukup membuat hati saya sesak. Tapi malam itu mendengar ia mengucapkannya, saya hanya menatap dengan tenang ekspresi sedih yang begitu pas di wajahnya dan menunggu kemana arah pembicaraannya. Benar saja, setelah beberapa menit, ia mulai beralih ke topik lain. Ia bertanya kapan saya bisa keluar dari rumah sakit, lalu tiba-tiba merogoh tasnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah amplop putih dan meletakkannya dengan sangat pelan di atas selimut saya. Saya melihat amplop itu tanpa terkejut. Saya hanya ingin mendengar langsung dari mulutnya drama apa lagi yang akan ia mainkan.
Bimo mendorong amplop itu ke arah saya. Suaranya dibuat sepelan mungkin. Rina, ini hanya surat pernyataan sementara soal harta pribadi. Mas, minta tolong teman untuk menyiapkannya biar nanti ibu tidak salah paham dan kamu juga tidak repot. Tolong tanda tangani ya, demi kedamaian kita. Saya mengambil tumpukan kertas itu, membaliknya perlahan. Halaman-halaman awal penuh dengan istilah hukum yang rumit. Sekilas tampak seperti surat pemisahan harta biasa. Tapi saat saya sampai di halaman terakhir, di bagian tanda tangan, seluruh tubuh saya terasa dingin. Jika saya menandatanganinya, itu berarti saya secara sukarela menyatakan bahwa seluruh aset peninggalan ayah saya tidak ada hubungannya dengan pernikahan ini. Dengan kata lain, saya akan terisolasi secara hukum, sementara Bimo dan ibunya punya waktu untuk menutupi jejak dan merekayasa bukti-bukti lain. Kalimatnya sangat rapi, tidak secara terang-terangan merampas, tapi cukup untuk menutup semua jalan, tepat seperti gaya Bimo. Di luar tampak baik, di dalam penuh perhitungan. Saya mengangkat kepala menatapnya. Bimo masih memasang wajah sedih, bahkan mencoba meraih tangan saya. Saya menariknya lebih dulu. Saya menatap lurus matanya lalu tertawa tepat di hadapannya. Bukan tawa bahagia, tapi tawa getir dari seseorang yang akhirnya melihat dengan jelas wajah asli yang selama ini ia percayai. Bimo tampak kaget. Ia masih mencoba bersuara lembut. Mas melakukan ini untuk melindungimu dari masalah, sayang. Tolong mengerti. Saya tidak membuang-buang kata. Saya melemparkan tumpukan kertas itu ke atas selimut, membiarkannya terbuka di hadapan kami, lalu bertanya dengan suara sedingin es. Melindungiku atau melindungi kantong kalian berdua? Wajah Bimo pucat. Jaga bicaramu. Saya tersenyum sinis. Jaga bicara. Orang yang duduk di samping ranjang istrinya, mulutnya bilang sayang, tapi tangannya menyodorkan surat jebakan. Masih menuntut orang lain untuk sopan. Tepat saat itu, pintu kamar terbuka. Pak Tirtayasa masuk, seolah sudah direncanakan. Beliau sama sekali tidak terkejut melihat tumpukan kertas itu. Beliau hanya menarik kursi, duduk dengan tenang, lalu mengeluarkan selembar kertas fotokopian dan meletakkannya di depan Bimo. Suara beliau datar, tapi setiap katanya seperti palu godam. Tolong jelaskan ini. 3 hari yang lalu, Anda mentransfer 700 juta dari rekening bersama ke rekening Ibu Wati dengan keterangan titipan. Anda menitipkan apa? Saya menoleh ke Bimo. Kali ini wajahnya bukan lagi sekedar kaget, tapi pucat pasi. Matanya terpaku pada kertas fotokopian itu, seolah tidak percaya bagaimana orang lain bisa mendapatkannya secepat ini. Bimo terbata-bata. Lalu seperti orang yang terpojok, ia langsung membentak. Itu uang kami, suami istri. Orang luar tidak berhak ikut campur. Saya duduk tegak, tangan saya menekan tumpukan surat yang baru saja ia berikan. Saya menatap lurus wajahnya, tidak lagi mau berbasa-basi. Uang suami istri, tapi ditransfer diam-diam seperti maling. Surat-surat disodorkan dengan tipu daya seperti menjebak hewan. Bimo, mulai sekarang berhentilah berpura-pura menjadi orang baik, aktingmu payah sekali. Ruangan menjadi sunyi. Bimo menatap saya seolah tidak percaya orang yang baru saja bicara adalah saya. Tapi saya sendiri tahu sejak saat itu semua jalan mundur di hati saya sudah terbakar habis. Tidak ada lagi belas kasihan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pernikahan yang perlu diselamatkan. Saya pikir setelah kartunya terbongkar seperti itu, setidaknya Bimo dan ibunya akan mundur sejenak. Tapi saya lagi-lagi salah. Bagi orang yang sudah terbiasa menganggap uang sebagai tujuan, mereka tidak akan berhenti saat ketahuan. Mereka hanya akan mengubah cara menyerang. Malapetaka yang sesungguhnya datang keesokan malamnya. Saat itu saya sedang membaca beberapa dokumen yang diberikan Pak Tirtayasa ketika ponsel beliau berdering. Beliau melihat layarnya sedikit mengerutkan kening lalu berjalan ke dekat jendela untuk menerima telepon. Awalnya saya tidak terlalu peduli, tapi 2 menit kemudian saat beliau kembali, raut wajahnya menjadi sangat serius. Saya meletakkan kertas bertanya, "Ada apa, Om?" Beliau tidak langsung menjawab. Beliau duduk menatap saya sejenak seolah menimbang-nimbang baru kemudian berkata perlahan, "Orang saya di bank baru saja memberi kabar tadi siang Bu Wati datang membawa setumpuk fotokopian dokumen dan sebuah buku catatan untuk berkonsultasi." Saya belum mengerti konsultasi apa. Pak Tirtayasa melepas kacamatanya. Suaranya berat. Di dalam catatan itu ada beberapa halaman yang ditulis seolah-olah kamu pernah meminjam uang dari mereka, meminjam uang dari mertua untuk investasi lalu rugi. Sederhananya, mereka sedang membangun sebuah bukti palsu. Seluruh punggung saya terasa dingin. Saya menatap beliau lalu menatap tangan saya sendiri. Ujung-ujung jari saya terasa beku. Ternyata semua ini belum cukup. Mereka tidak hanya ingin memaksa saya menandatangani surat, tidak hanya ingin merampas aset lalu mengusir saya. Mereka juga menyiapkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri.
Mereka ingin jika nanti masalah ini menjadi besar, yang akan disalahkan bukanlah mereka, melainkan saya. Saya akan dicap sebagai menantu mata duitan, menumpang hidup dan berhutang pada keluarga suami. Saya menggigit bibir, bertanya pelan, suara saya gemetar. Mereka mau melimpahkan semuanya pada saya, Pak Tirtayasa mengangguk, kemungkinan besar begitu. Jika kerangka ceritanya sudah jadi, mereka hanya perlu menambahkan beberapa saksi palsu dan narasinya akan berubah total. Saya duduk membeku. Tiba-tiba saya teringat semua masakan yang saya masak, semua uang belanja yang saya berikan, semua obat yang saya belikan untuk Buati, semua tagihan listrik dan air yang saya bayar saat Bimo bilang sedang tidak punya uang. Tapi sekarang hanya dengan beberapa lembar catatan palsu, saya bisa diubah menjadi seorang peminjam, seorang penipu. Tapi itu belum yang paling mengerikan. Pak Tirtayasa meletakkan secari kertas lagi di meja. Om mencari tahu lebih jauh. Ada sumber yang mengatakan Bimo diam-diam sudah menghubungi sebuah kantor pengacara yang tidak jelas. Menanyakan cara membuktikan seseorang mengalami ketidakstabilan mental setelah menerima warisan dalam jumlah besar. Rasanya seperti ada yang baru saja menampar wajah saya. Ketidakstabilan mental. Saya mengulang. Suara saya sendiri terdengar aneh. Pak Tirtayasa menatap saya lurus. Tujuannya jelas. Jika nanti kamu mengatakan sesuatu yang merugikan mereka, mereka akan mencoba mementahkan kesaksianmu, membuatmu terlihat tidak waras, paranoid, dan tidak bisa dipercaya. Saya tidak lagi merasa marah. Saya merasa kosong. Kekosongan yang dingin. Seolah seluruh darah di tubuh saya baru saja disedot habis. Pria yang tidur di sebelah saya setiap malam yang memanggil saya istri kini diam-diam mencari cara untuk membuat saya terlihat gila agar ia bisa merampas harta saya dengan bersih. Saya memejamkan mata. Tiba-tiba saya teringat sebuah detail kecil. Selama beberapa bulan terakhir, Bimo sering memberi saya beberapa butir suplemen, katanya untuk mengatasi insomnia dan kelelahan. Pernah ia bahkan membawa sebotol baru dan berkata, minum 1 tablet setiap malam. Ya, kamu belakangan ini gampang sekali marah. Saya sempat meminumnya beberapa kali, tapi merasa pusing dan lemas keesokan harinya, jadi saya berhenti. Setiap kali saya menolak, Bimo akan kesal. Saat itu saya hanya berpikir ia cerewet. Tapi sekarang jika dirangkai kembali, saya mulai merasa semuanya begitu kotor. Saya belum punya bukti apa-apa soal suplemen itu, tapi mengingatnya saja sudah cukup membuat tenggorokan saya tercekat. Saya membuka mata menatap Pak Tirtayasa. Mungkin wajah saya saat itu sangat buruk karena beliau berkata pelan, tenang, kita belum punya cukup bukti. Tapi setidaknya sekarang kita tahu apa langkah mereka selanjutnya. Saya menarik napas dalam-dalam. Di dalam kepala saya bukan lagi kesedihan seorang istri. Perasaan itu sudah berubah menjadi sesuatu yang lain. Lebih dingin, lebih jernih, dan lebih gigih. Saya berkata sangat pelan, saya tidak mau lagi hanya bertahan. Saya mau mereka masuk ke dalam perangkap mereka sendiri. Pak Tirtayasa terdiam sejenak lalu mengangguk. Saya juga berpikir begitu. Rencana disusun saat itu juga. Saya tidak akan lagi berkonfrontasi langsung, saya akan mengubah sikap. Saya akan bersikap lelah, melunak seperti seorang perempuan yang sudah kehabisan tenaga dan tidak ingin lagi ribut-ribut. Saya akan mengirim pesan pada Bimo mengatakan saya tidak ingin memperpanjang masalah. Asalkan ia dan ibunya tulus meminta maaf, saya akan mempertimbangkan untuk melupakannya. Tidak ada lagi singgungan soal surat-surat, aset, atau pengacara, hanya sebuah tawaran damai yang cukup untuk membuatnya percaya bahwa saya masih punya perasaan, masih bisa dipermainkan. Sekali lagi, saya mengambil ponsel, tangan saya tidak gemetar. Aneh. Selama ini saya pikir saya adalah perempuan yang lemah lembut, tapi saat terpojok di tepi jurang, ternyata hati yang lembut pun bisa mengeras. Saya mengirim pesan pada Bimo persis seperti rencana. Aku lelah. Aku tidak mau ribut lagi. Kalau Mas dan Ibu benar-benar mau menyelesaikan ini dengan damai, temui aku dan bicara baik-baik. Aku hanya butuh permintaan maaf yang tulus. Pesan baru saja terkirim. Belum sampai 1 menit layar sudah menyala lagi. Bimo membalas dengan sangat cepat. Mas tahu kamu masih sayang sama Mas. Kita bicara sebagai suami istri ya. Jangan dengarkan orang luar. Saya menatap pesan itu dan merasa mual. Seseorang yang baru saja berencana menguburku dengan surat-surat palsu, yang baru saja berencana membuatku terlihat gila, masih bisa dengan santainya mengetik sebagai suami istri. Saya meletakkan ponsel, menatap langit-langit lama sekali, dan saat itu saya tahu pasti satu hal, saya tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. 2 hari kemudian sesuai dengan pesan saya, sebuah pertemuan keluarga diatur di rumah Pak De Bambang, kakak tertua dari almarhum ayah mertua saya. Semua kerabat segan padanya karena ia orang yang paling keras dalam menjaga nama baik keluarga.
Saya yang sengaja mengusulkan tempat itu karena saya tahu Bu Wati paling takut kehilangan muka di hadapan kerabat, dan karena itu pula ia akan berpikir di depan banyak orang, saya tidak akan berani macam-macam. Saya datang bersama Pak Tirtayasa. Sebelum masuk, beliau menatap saya dan bertanya singkat, "Kamu yakin?" Saya mengangguk. "Yakin, Om." Saat itu saya tidak lagi gemetar seperti di rumah sakit. Tubuh saya belum sepenuhnya pulih, tapi hati saya lebih kuat dari sebelumnya. Ruang tamu rumah Pak De Bambang lebih ramai dari yang saya duga. Selain beliau dan istrinya, ada beberapa paman dan bibi dari pihak Bimo. Para sesepuh yang setiap kali ada acara keluarga selalu suka menasihati anak cucu dengan kata sabar. Bu Wati sudah datang lebih dulu, duduk di kursi utama. Punggungnya tegak, mata sembab, tangan memegang tisu. Siapapun yang tidak tahu ceritanya pasti akan mengira dialah korbannya. Begitu saya masuk, ia langsung berkedip-kedip lalu menghela napas. "Saya ini sudah tua, hanya ingin keluarga damai." Dia menantu, tapi bawa orang luar untuk mengancam saya, malu sekali rasanya. Bimo yang duduk di sebelahnya langsung ikut berakting. Ia menunduk, wajahnya tampak lelah, lalu ia mengangkat kepala, suaranya serak. "Saya hanya ingin kami berdamai, tapi Rina sekarang lebih mendengar orang luar daripada suaminya." Mendengar itu, beberapa kerabat mulai berbisik. Seorang bibi menoleh ke arah saya. "Rina, masalah rumah tangga itu diselesaikan di dalam. Kalau kamu bikin ribut begini, nanti bagaimana?" Paman yang lain menimpali, "Perempuan sudah bersuami, jangan sedikit-sedikit bawa orang luar, yang malu kedua belah pihak." Saya duduk diam. Saya tidak membantah, tidak menjelaskan. Saya biarkan mereka semua bicara. Saya biarkan Bu Wati menangis. Saya biarkan Bimo memainkan perannya. Saya biarkan seluruh ruangan itu dipenuhi oleh suasana yang sama seperti yang selama ini harus saya telan. Pak Tirtayasa yang duduk di sebelah saya tidak menyela sama sekali. Baru setelah semua suara mereda, beliau diam-diam mendorong sebuah tas ke arah saya. Saya merogoh tas itu, mengeluarkan ponsel, lalu sebuah speaker portabel kecil yang sudah disiapkan. Bu Wati melihat itu sedikit tertegun. Bimo juga mengangkat kepala, matanya menyipit. Mungkin mereka punya firasat, tapi sudah terlambat. Saya meletakkan speaker itu di tengah meja, menghubungkannya dengan ponsel, lalu berkata sangat pelan. "Dari tadi saya mendengar semua menasihati saya untuk sabar, untuk memikirkan kembali, untuk menyayangi suami dan mertua. Saya juga mau begitu. Tapi sebelum menasihati saya lebih jauh, tolong dengarkan ini dulu." Selesai berkata, saya menekan tombol putar. Setelah suara statis yang pelan, suara Bu Wati terdengar begitu jelas di tengah ruangan yang sunyi. "Kamu bujuk dia bagaimanapun caranya, harus tanda tangan sebelum pihak sana ikut campur lebih jauh." Disusul suara Bimo. "Aku tahu, Bu. Tapi sekarang ada Pak Tirta, jadi lebih sulit." Suasana di ruangan itu membeku. Saya membiarkan rekaman itu terus berjalan. Kalau dia masih keras kepala, aku akan bicara soal cerai. Tapi harus paksa dia tanda tangan surat perjanjian harta pribadi dulu. Lalu tawa sinis Bu Wati yang mengerikan. "Benar. Kalau tidak dapat apa-apa, buat apa diceraikan?" Begitu rekaman selesai, seluruh ruangan hening. Saya mengangkat kepala. Bu Wati duduk membeku seperti patung. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Bimo langsung berdiri, kursinya berderit, suaranya pecah. Merekam diam-diam itu melanggar privasi. Saya menatap lurus ke arahnya, menjawab tanpa jeda. "Mencoba merampas harta orang lain tidak melanggar hukum." Kalimat itu baru saja selesai. Beberapa kerabat serentak menoleh ke arah ibu dan anak itu. Tidak ada lagi pembelaan. Yang ada hanya tatapan kaget bercampur ngeri. Saya tidak memberi mereka waktu untuk pulih. Saya menoleh ke Pak Tirtayasa, mengangguk pelan. Beliau meletakkan satu persatu bukti di atas meja. Pertama, rekam medis saya dari rumah sakit. Kedua, foto-foto pergelangan tangan dan bahu saya yang memar. Ketiga, cetakan rekaman CCTV yang menunjukkan Bu Wati naik ke atas dengan marah. Lalu saya yang dibopong tur. Terakhir, salinan bukti transfer 10 juta dari rekening bersama ke rekening Bu Wati. Setiap lembar kertas yang diletakkan, wajah Bimo semakin kelabu. Saya menatap lurus setiap orang di ruangan itu. Suara saya tidak keras, tapi setiap katanya begitu mantap. "Inilah pria yang kalian minta saya untuk sabari, inilah ibu mertua yang kalian minta saya untuk sayangi." Satu orang menyeret menantu yang sedang demam dari tempat tidur. Satu lagi suaminya melihat istrinya nyaris pingsan tapi lebih peduli pada uang dan citra ibunya. Tidak ada yang bicara. Saya merasakan jantung saya berdebar kencang, tapi suara saya tetap stabil. Lalu saya mengeluarkan surat yang Bimo berikan di rumah sakit dan ini saya meletakkannya di tengah meja. Mereka sebut ini surat perdamaian,
Tapi isinya adalah surat untuk melucuti semua hak saya atas warisan ayah saya. Jika hari itu saya masih bodoh sekali lagi, mungkin hari ini saya sudah tidak punya apa-apa dan dicap gila. Ruangan itu meledak setelah kalimat itu. Buati gemetar hebat. Bimo membuka mulut lalu menutupnya lagi. Tidak ada lagi pembelaan yang bisa ia keluarkan. Dan tepat saat itu, Pak De Bambang yang dari tadi hanya diam dengan wajah muram tiba-tiba memukul meja dan berdiri. Suaranya menggelegar hingga seisi rumah bergetar. Memalukan, keluarga ini tidak pernah punya orang selicik kalian. Saya duduk di sana, punggung tegak, kedua tangan dingin, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa tidak lagi menjadi orang yang harus menunduk. Setelah bentakan Pak De Bambang, tidak ada lagi yang berani bicara. Bukan karena tidak ada yang mau dikatakan, tapi karena kebenarannya sudah terlalu telanjang. Tatapan yang tadinya menyalahkan saya kini diam-diam menghindar. Buati tidak lagi menangis, ia hanya duduk dengan bahu terkulai. Wanita yang pernah begitu berkuasa itu kini tampak seperti orang tua yang kehabisan tenaga. Bimo berdiri membeku. Tidak ada lagi sisa-sisa wibawa, yang ada hanya kecanggungan dan kepanikan. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya berdiri mengangguk hormat pada Pak De Bambang dan para sesepuh, lalu berbalik dan melangkah keluar. Bukan karena merasa menang, tapi karena saya tahu ada hal-hal yang jika sudah ditelanjangi tidak perlu lagi diulang-ulang. Beberapa hari kemudian saya mengajukan gugatan cerai tanpa ragu, tanpa berpikir dua kali. Surat itu saya tanda tangani dengan mantap. Mungkin karena semua rasa sakit, kecewa, dan kehancuran sudah saya lewati. Tidak ada lagi yang perlu disesali. Awalnya Bimo masih mencoba menemui saya. Menelepon, mengirim pesan, bahkan menunggu di lobi rumah sakit. Tapi kali ini saya tidak menemuinya. Semua komunikasi melalui pengacara. Saat dihadapkan pada bukti-bukti yang tak terbantahkan, ia tidak bisa lagi berkelit. Kalimat-kalimat manisnya hilang, yang tersisa hanya keheningan. Hanya sekali Buwati datang ke rumah sakit. Hari itu saya sudah hampir boleh pulang. Ia berdiri di pintu, ragu-ragu untuk masuk. Saya melihatnya dari balik kaca. Ia tampak lebih kurus, rambutnya lebih banyak beruban. Saat ia masuk, saya sadar ada hal-hal yang akan berubah dengan sendirinya oleh waktu. Ia berdiri beberapa langkah dari ranjang saya. Suaranya serak. "Rina, anggap saja ibu mohon, jangan pojokkan Bimo sampai hancur." Saya menatapnya tidak lagi dengan rasa takut atau marah, hanya rasa lelah yang mendalam. Saya teringat hari di mana saya demam, ditarik dari tempat tidur, dimaki, disuruh memasak, teringat percakapan mereka di koridor, rencana mereka untuk membuat saya terlihat gila. Saya bertanya dengan sangat pelan. Hari ibu menyeret saya ke dapur. "Apa ibu pernah menganggap saya manusia?" Ia tidak bisa menjawab. Air matanya jatuh, tapi kali ini tidak ada lagi yang memandangnya sebagai korban. Dan saya juga tidak merasa puas. Saya hanya memalingkan muka. Ada kata-kata yang diucapkan atau tidak akan mengubah apapun lagi. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang saya duga. Aset peninggalan ayah saya aman. Uang yang ditransfer Bimo ke ibunya dipaksa untuk dikembalikan. Surat-surat yang pernah ia sodorkan pada saya justru menjadi bumerang. Setelah kejadian itu, saya dengar karir Bimo juga terpengaruh. Tidak ada yang bilang terus terang, tapi masalah seperti itu tidak bisa selamanya disembunyikan. Sebelum menandatangani akta cerai terakhir, Bimo menemui saya sekali. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kepalsuan. Ia menatap saya lama lalu nyeletuk. "Ibu menekanku dari awal, tapi ada saat-saat di mana aku benar-benar menyayangimu." Mendengar itu, saya hanya tersenyum. Senyum yang sangat tipis tanpa perasaan apapun. Sayang, tapi membiarkanku demam 40 derajat sendirian. Sayang, seperti itu aku kembalikan saja. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Setelah kami tanda tangan, segalanya berakhir. Saya pindah kembali ke rumah peninggalan ayah saya. Rumah yang tidak besar tapi tenang. Awalnya terasa sepi. Tapi semakin lama saya sadar ketenangan inilah yang selama ini saya rindukan. Saya mulai belajar mengelola saham peninggalan ayah dibantu oleh Pak Tirtayasa. Bukan untuk menjadi siapa-siapa, tapi untuk pertama kalinya saya bisa menentukan hidup saya sendiri. Beberapa bulan kemudian saat sedang makan di sebuah warung kecil, saya tidak sengaja melihat Buwati duduk sendirian di sudut. Ia makan dengan kepala menunduk, tampak begitu kecil di tengah keramaian. Saya berhenti sejenak lalu melanjutkan langkah. Bukan karena benci, tapi karena saya mengerti. Ada cerita yang jika sudah ditutup tidak perlu dibuka lagi. Ada perempuan yang seumur hidupnya diajarkan untuk bersabar demi menjaga keluarga. Tapi pada suatu titik saat sudah lelah hingga tidak bisa bernapas, baru sadar satu hal sederhana. Keluarga bukanlah tempat di mana kita demam hingga setengah sadar, tapi masih diseret untuk memasak.
Bukan juga tempat di mana orang memeluk kita sambil menghitung berapa banyak uang yang bisa mereka dapatkan dari kita. Sejak keluar dari pernikahan itu, saya baru tahu satu hal yang menyakitkan, tapi juga sangat nyata.